Dan kemudian untuk malam tahun baru kami menghimbau masyarakat tidak mengadakan acara-acara atau kumpul-kumpul yang bisa mengakibatkan kerumunan massa yang nantinya akan bisa menyebabkan penyebaran virus COVID corona. Kalau ada yang berkerumunan, mana nih Pak? Apakah kita turunkan itu atau tidak? Sesuai edaran yang sudah dikeluarkan dari Pak Bupati juga, kalau malam tahun baru kita akan melaksanakan patroli skala besar. Kita akan melakukan penertiban terhadap kerumunan-kerumunan masyarakat yang nantinya bisa mengakibatkan penyebaran virus corona. Yang akan diambil oleh Polres Kampar untuk mengatasi keresahan masyarakat di saat ibu-ibu pergi ke pasar, karena sudah sering terjadinya penyebaran Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021 kita mendirikan ada 4 pos. Yang pertama adalah perbatasan dengan Sumbar di 13 Kota Kampar, kemudian di Siak Hulu, di Petapahan, dan satu di Lapangan Merdeka di Bangkinang. Kemudian personil yang kita siapkan ada 412 untuk personil yang kita siapkan untuk masalah pengamanan, untuk hiburan untuk tahun baru, karena situasi sekarang ini masih dalam COVID-19, pandemi COVID-19. Kesimpulannya, selama 2020 jumlah tindak pidana menurun dan jumlah penyelesaian perkara Jangan lupa subscribe The Malik Channel. Rekan media yang hadir dalam rangka ekspos akhir tahun Polres Kampar. Jadi 1 tahun 2020 ini akan kita ekspos bagaimana tren data gangguan keamanan, kemudian laka lantas untuk lalu lintasnya, dan masalah penanganan narkoba yang ada di Polres Kampar. Yang pertama yang harus saya sampaikan adalah bagaimana tren data gangguan keamanan tahun 2020. Jadi perbandingan dari tahun 2019, jumlah tindak pidana yang masuk ada 689 untuk tahun 2019. Kemudian untuk tahun 2020 jumlah kasus ada 715 untuk tahun 2020. Jadi ada penurunan memang laporan yang masuk, jumlah tindak pidana yang masuk. Kemudian untuk penyelesaian, untuk tahun 2020 kita ada kenaikan penyelesaian. Di situ ada kenaikan kurang lebih sekitar 26 kasus untuk tahun 2020. Jadi kita ada tren kenaikan masalah penyelesaian tindak pidana dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dan untuk laporan memang ada penurunan 88 kasus dibandingkan dari tahun 2019 dengan tahun 2020. Ini untuk kasus perjudian dan curanmor yang memang yang sudah kita tangani yang ada di Polres Kampar. Jadi perjudian mungkin kalau dibandingkan dengan Polres yang lain kita paling banyak untuk masalah perjudian. Jumlah tindak pidana yang masuk yang kita tangani adalah 39 kasus. Kemudian penyelesaiannya kita 100% ada 39. Dan jenis-jenis perjudiannya ada jenis perjudian meja, kemudian nomor yang mungkin kalau kita lebih familiar adalah poker, kemudian kartu remi, kemudian permainan domino, permainan ponsel itu online,
kemudian judi permanen TV. Dengan jumlah tersangka ada 94 orang yang kita tangani. Kemudian curanmor juga termasuk banyak kita. Jumlah tidak pidana yang kita tangani ada 25. Kemudian penyelesaian juga ada 25 sehingga 100%. Jumlah tersangka ada 35 orang yang kita tangani. Kemudian untuk barang bukti roda 2 ada 21 unit, kemudian roda 4 ada 3 unit, dan roda 6 ada 1 unit. Ini kasus menonjol yang ada di tahun 2020. Yang pertama adalah curah ternak yang di dalamnya juga kita amankan, ada sentingnya juga. Kejadian ini ada di Desa Putu Aman, Tapung Gede, yang sudah kita tangani dengan korban saudara Putu. Pelakunya 3 orang sudah kita tangani, sudah selesai. Kemudian yang kedua, kasus masalah pengancaman. Ini pengancaman kejadian di PT HKI yang ada di Bukit Teratai. Kejadian ini memang barang buktinya ada unit Toyota, kemudian STNK, kunci kontak, di mana dari kelompok ini adalah meminta pekerjaan dengan cara mengancam ke pihak HKI yang akhirnya kita tangani pada bulan November kemarin dan sudah P21. Kemudian kasus yang lain juga sama, ada kasus pengancaman yang kemarin mungkin rekan-rekan sudah monitor, yang kejadiannya ada di PT Padasa, bagaimana dari kelompok Ibu Purnaida Sigoro ini dengan Jul dan Kupar itu yang mengancam terhadap PT Padasa masalah ada tuntutan-tuntutan dari mereka yang harus diselesaikan dari karyawan. Lanjut. Ini juga sama, kejadian di Tapung. Pengancaman juga bagaimana kelompok mereka ini, saudara pelaku AS dan DDS ini, mereka meminta proyek pekerjaan kepada UMKM yang mungkin rekan-rekan monitor yang kemarin sempat ramai di media sosial, di Facebook, yang masalah perusahaan Nata de Coco yang ada di wilayah Tapung yang sempat ribut di media sosial, dan kita sudah tangani, kita amankan ada 2 orang dan sekarang sudah P21 untuk kasus tersebut. Kemudian ini kasus yang mungkin rekan juga monitor yang sempat viral, masalah perusahaan PT Wilcon Fortuna Indonesia yang ada di wilayah Tapung juga, di mana ada 3 kepala desa yang kita amankan karena mereka melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang RI nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mereka lakukan. Lanjut. Ini sama, satu kejadian tipikal juga, masalah pembangunan kandang ayam PT Manindo. Mungkin rekan-rekan sudah tahu untuk ininya. Lanjut. Ini data laka lantas, mungkin rekan-rekan laka lantas termasuk tinggi. Jadi laka lantas di Kampar ini memang tingkat kesadaran masyarakatnya untuk masalah lalu lintas masih cukup rendah, sehingga mengakibatkan laka lantas ini di Kampar ini termasuk yang nomor 1 di Riau ini. Di tahun 2019 jumlah tindak pidana laka lantas
ada 296 kasus, menurun dibandingkan dengan penyelesaiannya tahun 2020 berjumlah 142 kasus. Kemudian sepanjang 2020 jumlah laka lantas di wilayah hukum Kampar ini mengalami penurunan sebanyak 95 kasus atau 71,9% dari tahun 2019. Kemudian untuk tahun 2020 jumlah penyelesaian perkara laka lantas mengalami penurunan sebanyak 154 perkara, jadi 47% dari tahun 2019. Dari kejadian laka lantas tersebut, jumlah korban laka berkurang dari di tahun 2020. Jumlah korban laka sebanyak 354 jiwa di tahun 2019, sehingga turun sebanyak 160 jiwa, 68%. Dan faktor yang menjadi penyebab laka lantas paling banyak adalah kesalahan manusia untuk penyebab laka lantas pada tahun 2020. Kemudian yang meninggal dunia ada 82 di tahun 2020. Kemudian luka berat ada 22 dan luka ringan ada 250. Kalau ini tren data pelanggaran lalu lintas. Jadi sepanjang tahun 2020 pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan. Di tahun 2019 pelanggaran berjumlah 7.169 tilang, turun di tahun 2020 dengan jumlah tilang sebanyak 5.394. Ini adalah penanganan narkotika di wilayah Kabupaten Kampar, Polres Kampar. Jumlah penyelesaian tindak pidana pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 47 kasus. Jadi di tahun 2020 jumlah penyelesaian tindak pidana sebanyak 230 dan di tahun 2019 sebanyak 182 kasus. Kemudian jumlah tindak pidana pada tahun 2020 mengalami kenaikan 33 kasus. Pada tahun 2019 jumlah tindak pidana sebanyak 187 kasus dan di tahun 2020 sebanyak 221 kasus. Ini ungkap kasus yang menonjol di wilayah Kampar. Memang BB-nya tidak, kalau kita melihat penangkapan di wilayah lain sampai kiloan, kalau di Kampar ini termasuk kasus yang menonjol. Jadi dengan BB 4,10 paket yang diduga sabu-sabu, BB-nya lumayan banyak. Ada bom, ada bol plastik bening. Bol plastik bening itu yang biasa digunakan untuk bikin paket pada sabu-sabu. Kemudian ada handphone, kemudian ada HP Samsung dan uang tunai sejumlah 162.000. Ini kasus yang kedua, agak menonjol memang karena ada senpinya. Jadi pada saat penangkapan di daerah Siak Hulu, kita amankan jenis sabu yang 13 kilo, kemudian 10.000 butir ekstasi, dan di situ juga ada senpinya 2 pucuk, revolver 2 pucuk. Itu yang kita amankan di Polsek Siak Hulu. Ini BP yang kita ungkap 1 tahun. Yang pertama adalah ganja, ada 4.358,80 gram. Kemudian sabu ada 14.823,40 gram. Kemudian pil ekstasi ada 10.071,5 gram. Kemudian pil happy fight ada 70 butir. Itu yang berhasil kita ungkap selama tahun 2020. Kedepannya memang kasus narkoba ini sudah sangat membahayakan, sehingga kita mungkin
perlu bersama-sama bagaimana untuk saling bekerja sama bagaimana narkoba ini di wilayah Kabupaten Kampar ini bisa kita tangani, kemudian yang korban-korban bisa kita siapkan rehabilitasi sehingga penanganannya lebih bagus untuk di wilayah Kabupaten Kampar ini. Kali ini dalam ekspos 1 tahun penanganan gangguan Kamtibmas, kemudian laka lantas dan narkoba yang ada di Polres Kampar, saya buka kesempatan rekan-rekan mungkin dari media kalau mau ada yang dari penyelesaian kasus yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres, tapi saya melihat di sini untuk penyelesaian di khusus untuk di lalu lintas dan di narkoba. Saya lihat dari pemaparan Pak Kapolres tadi untuk lalu lintas grafiknya dari 2019 ke 2020 ada penurunan dari beberapa sektor, seperti jumlah angka, jumlah penyelesaian dan lainnya. Terus hilang yang menurun. Dan di narkoba ada beberapa kasus yang grafiknya naik, dan itu bukan kasusnya, penyelesaiannya maupun kasus yang menonjol tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini Pak Kapolres, apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh khusus di lalu lintas ini sehingga grafik dari 2019 ke 2020 itu bisa menurun. Dan untuk di narkoba ini apa saja strategi atau himbauan dari agar kasus-kasus yang narkoba khusus yang di Kampar ini bisa Menghilang, berkurang. menurun. lantas kita menurun, akan tetapi kalau melihat angkanya tetap masih agak tinggi sehingga terobosan-terobosan yang kita lakukan adalah dari lalu lintas memang kita membuatkan tim patroli untuk tempat-tempat yang memang rawan laka. Kemudian bagaimana di tempat-tempat rawan laka tersebut kita sudah siapkan seperti spanduk dan monumen bagaimana biar masyarakat mengetahui bahwa daerah tersebut adalah daerah rawan laka. Kemudian yang kedua adalah masalah narkoba. Narkoba itu memang banyak sekali aduan-aduan dari masyarakat yang menyatakan bahwa banyak penyalahgunaan narkoba. Akhirnya kita membuka namanya hotline laporan aduan. Di Polres juga ada, Polda juga ada, sehingga masyarakat bisa membuka, silakan memberikan informasi kepada kami kalau nanti di wilayahnya atau di situasi lingkungannya adalah ada gejala-gejala mungkin penyalahgunaan narkoba sehingga kita lebih cepat penanganannya. Akan tetapi kami juga minta bagaimana peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemudanya sehingga nanti bisa bekerja sama dengan kita, saling kita memberikan informasi dan bagaimana untuk wilayah lingkungan tersebut. Dalam bulan ini aja 2 kali yang terjadi. Jadi upaya dan langkah apa yang akan diambil oleh Polres Kampar untuk mengatasi keresahan masyarakat di saat ibu-ibu pergi ke pasar karena sudah sering terjadinya penjambretan di Kota Bangkinang. Terima kasih. Terima kasih. Untuk masyarakat kita menghimbau agar manakala keluar dari rumah mungkin tidak perlu menggunakan perhiasan yang berlebihan. Kemudian juga harus menjaga barang ya bawaan paling tidak. Karena manakala masyarakatnya sudah menggunakan perhiasan yang berlebihan, itu pasti akan mengundang pelaku tindak pidana. Akan tetapi kami dari Polres Kampar sudah menyiapkan, kemarin sudah kita perintahkan Kasat untuk membuat tim untuk penanganan kasus-kasus kejahatan street crime, jadi kejahatan jalanan. Kita siapkan timnya sehingga nantinya masyarakat juga manakala keluar rumah paling tidak nyaman, tidak merasa terancam, tidak merasa takut kalau ada kejadian. COVID-19 kami menghimbau agar tahun baru masyarakat tidak usah melakukan perjalanan keluar, kalau bisa di rumah saja. Kemudian tidak ada melaksanakan perayaan tahun baru, konvoy atau kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan masyarakat.
Jadi manakala nanti kami temukan pada saat tahun baru ada kegiatan tersebut, mungkin akan kita bubarkan dan kita lakukan langkah-langkah hukum yang harus kami lakukan.